Saya perlu sampaikan bahwa yang kami maksudkan bahwa Pak Prabowo itu memenuhi kriteria yang disampaikan Pak Jokowi saat musrah. Ya. Dan adanya kesamaan frekuensi apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan apa yang selalu Pak Prabowo sampaikan sejak berdirinya Gerindra, ya, berapa kali pemilu hingga saat ini, yaitu narasi-narasi besar, wacana-wacana besar bagaimana kita menjaga kepentingan bangsa dan negara dalam konteks internasional di tingkatan global. Pak Prabowo dari dulu kan diledek bocor dan lain sebagainya. Itu adalah keluhan beliau, ya, concern beliau bagaimana memperkuat negara kita agar kekayaan kita tidak mengalir keluar. Itu persis yang dilakukan Pak Jokowi saat ini. Seperti misalnya soal nikel, Pak Jokowi berani bersikap, gitu kan, ya, melarang ekspor nikel dalam kondisi mentah, tidak diolah, dan itu diserang di Eropa dan lain sebagainya. Pak Jokowi berani, ya. Nah, sama sikap berani Pak Jokowi ini persis yang dinarasikan dan dipraktekkan Pak Prabowo. Karena itu kami mengatakan, ya, Pak Prabowo memenuhi kriteria kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya tidak mau menjudgment ada calon lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, satu hal lagi, ya, soal merakyat. Saya pikir Pak Prabowo punya versi yang sangat genuine soal merakyat, ya. Beliau pemimpin yang tidak sekedar tidak saja di belakang meja, ya. Beliau bukan hanya beliau bukan hanya tidak di belakang meja, tapi keluar turun bersama masyarakat. Kalau kita lihat track record beliau sejak di militer, beliau tuh nggak pernah di markas. Tentara yang nggak pernah bermarkas, tapi bersama prajurit, ya, ada di level yang terendah, gitu kan, ya. Begitu juga ketika di partai politik, hampir nggak pernah ngantor di DPP, selalu berkeliling. Begitu juga di Kemhan, ya kan, di kementerian, jarang sekali hanya berkantor, tapi dia bekerja di dalam kantor, tapi beraktivitas, ya, bertemu lapisan stakeholder yang paling rendah, ya, untuk bukan hanya belanja masalah, tapi sekaligus menyelesaikan masalah-masalah. Dan definisi merakyat yang paling real adalah, ya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat rakyatnya sejahtera, membuat orang yang dipimpinnya sejahtera, membuat, kalau versinya Ibu Mega sering disampaikan, wong cilik iso gemuyu. Nah, kami mengutip Ibu Mega karena Ibu Mega memang salah satu idola kami. Nah, itu juga yang dipraktikkan oleh Pak Prabowo. Kalau saya dapil Jakarta Timur, kebetulan banyak warganya adalah pensiunan atau purnawirawan TNI. Setiap kali kayak kemarin malam saya keliling bertemu masyarakat di dapil, ketemu mantan-mantan prajurit, mereka menceritakan betapa perhatiannya Pak Prabowo terhadap kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya, gitu kan, ya. Itu di waktu dinas di militer, begitu juga di partai politik, bahkan sekarang di Kemenhan. Nah, jadi dua kriteria tersebut menurut kami terpenuhi oleh Pak Prabowo. Jadi itu yang kami sampaikan, gitu, ya. Bukan berarti calon-calon lainnya tidak memenuhi kriteria tersebut. Pak Prabowo sampaikan, Pak Ganjar, ya, calon yang lain satu lagi juga putra-putra terbaik bangsa ini. Jadi nggak ada masalah, gitu. Baik.